Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, netizen pun kembali riuh di media sosial usai melihat dua sosok yang begitu fenomenal, Fuji dan Thorik, yang kembali dipertemukan dalam salah satu acara. Ya, netizen pun riuh lantaran tidak menyangka di mana saat Alia umroh, Thorik pun justru datang ke sebuah acara yang di acara tersebut juga hadir mantan kekasihnya, yaitu Fujianti Utami Putri alias Fuji. Bahkan mengejutkannya, Thorik pun juga duduk tidak jauh dari Fuji, di mana hanya beda satu kursi saja. Lalu seperti apa pula adik Atta Halilintar itu yang terlihat bernyanyi lagu galau di samping mantan pacarnya, hingga di akhir lagu dirinya pun juga berujar tidak mau ditinggal. Lantas, untuk siapakah lagu tersebut? Untuk Alia kah atau untuk Fuji kah? Dan seperti apa pula reaksi Fuji saat melihat Thorik bernyanyi lagu galau? Dan bagaimana pula tanggapan Fuji dan juga Thorik yang kemarin juga dipertemukan dalam sebuah event turnamen olahraga selebriti? Beberapa waktu lalu, netizen pun juga sempat terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Thorik dan Alia saat keduanya melakukan pemotretan. Lantas, seperti apa pula pemotretan mereka yang terkesan layaknya foto prewedding, hingga ada beberapa pose-pose mesra di antara mereka. Dan bagaimana pula Roy Kiyoshi, sang anak indigo yang melihat hubungan Thorik dan Alia akan sejauh mana? Benarkah dari hasil penerawangan mata batinnya untuk urusan soal jodoh apalagi menikah, bahwa di tahun ini belum terlihat tanda-tandanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di media sosial, kini tengah diramaikan dengan viralnya video mengenai Thorik Halilintar yang terlihat bernyanyi di dekat Fuji pada sebuah acara launching dari produk skincare. Keduanya pun tampak berdekatan, di mana hanya terhalang oleh satu kursi saja yang diduduki oleh Derisha Putra. Menariknya lagi, usai menyanyikan lagu galau, Thorik pun justru berujar bahwa dirinya tidak mau ditinggal agar tidak kesepian. Sontak saja, netizen pun langsung ramai hingga bertanya-tanya untuk siapa gerangan pernyataan yang dilontarkan oleh Thorik itu. Benarkah untuk sang kekasih Alia Mas Said yang kini sedang berangkat umroh, atau untuk Fuji mantan kekasihnya yang sempat duduk berdekatan namun saling cuek itu? Tentunya hal itu hanya Thorik yang tahu. Menariknya lagi, Fuji dan Thorik pun kemarin juga kembali dipertemukan dalam satu event turnamen olahraga para selebriti. Hingga akhirnya Thorik pun juga memberikan tanggapannya mengapa dirinya kini kerap berada di satu event atau acara dengan anak perempuan Haji Faisal itu. Jangan pergi dong, nanti aku kesepian. Jangan gitu kata Rin, nanti saya bisa salto. Ya, Rin. Oh ya maaf. Ini cocok jadi MC. Bahas jangan bahas orang lain, bahas game aja. Kita tuh nggak apa-apa, semuanya aman-aman aja. Tapi kalau digoreng-goreng nanti jadi udah kotor ya. Jangan bahas orang lain, nanti takutnya diblunder-blunderin gitu loh. Kita tuh fine-fine aja semua, fine-fine aja. Tapi kalau misalnya digoreng-goreng, berarti semuanya dianggap sahabat ya? sangkut-sangkutin terus. Berarti semuanya Ya, Fuji
Pada minggu kemarin, memang kembali terlihat berada satu event dengan Torik, yaitu event turnamen badminton dan cabang olahraga lainnya. Tak hanya mereka yang menyemarakan acara tersebut, namun juga dibanjiri para selebritis yang turut bertanding. Diberondong oleh banyaknya pertanyaan dari awak media yang menghampirinya usai turnamen. Fuji pun juga menceritakan pengalamannya bertanding badminton hingga menanggapi soal dirinya yang kerap satu acara dengan Torik. Hingga Torik pun juga mengaku merasakan keseruan yang terjadi dalam event tersebut. Acaranya. Alhamdulillah. Yang aja pasti saya menang soalnya kemarin aku habis takdir dan masih lemas. Tadi pagi pun aku habis pijat, jadi kayak saya cuma berserah diri kepada Tuhan sama kepada Ai. Aku mau kalau misalnya itu badminton atau apa ya, badminton aja. Kayaknya aku cuma ahli badminton. Tenis aku nggak kuat tangan aku, karena aku miring, jadi aku nggak bisa main tenis. Kata cintanya apa sih kamu? Oh ini dari lahir. Coba kalian tanya Fadli deh. Tangan Fadli juga miring ya itu. Iya dari lahir, bukan dari lahir. Gak cuma artis dan juga selebgram. Semuanya datang. Teman-teman, baik dari lepas ya. Dari grup manapun semuanya datang. Terus untuk menaikkan acaranya, semoga badminton atau olahraga Indonesia semuanya makin maju, makin meriah lagi, terus makin banyak anak muda yang semangat, produktif dan terus berkarya. Pada momen sebelumnya juga terlihat di sebuah acara ternyata Fuji pun kembali bertemu dengan Torik. Bahkan mereka pun duduk cukup berdekatan antara satu sama lain. Bagaikan tidak ada kecanggungan, Fuji dan Torik pun kelihatan tertawa lepas di acara tersebut. Bahkan menurut Fuji sendiri, hubungan mereka pun sudah baik-baik saja. Jadi tidak masalah jika bertemu di satu event hingga kerja di acara yang sama. Di udara? Tidak. Manajer? Dokter? Tidak. Suster? Pas. Oke, Pak, lanjut. Di kantor? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti hanya 3 poin. Terima kasih. Selanjutnya Pondok Indah dan Intan dan Dewi. 2, 1. Mendapatkan 2 poin ya. Dan untuk seluruh tamu undangan juga yang sudah hadir ya, boleh bisa merapat kembali di tempat yang telah disediakan. Iya, atau bisa jadi Kak Puji hanya misalnya buah warna hijau. Dia jadi Oke, berarti kayak duluan ya. Silakan Kak Puji di sebelah sini. Kak Puji di sebelah sini. aduh, enggak aku kanan lagi. Oke ya. Oke, sisa nomor 14. Nanti ada ya. Oke, kategorinya adalah profesi. Bener. Jangan malu-maluin, Gun. Jangan malu-maluin. Oke, waktunya hanya 2 menit ya Kak Puji ya. Gimana sih? Jadi nanti Kak Puji gugur gurunya. Kak Puji hanya menjawab iya, tidak, dan bisa jadi ya. Oke, dorong untuk semoga dalam pemenang. Dokter Ali Dokter Ramasi. Dokter menambahin. Dokter menambahin dok. Oke. Enggak sih mas, kan kita baik-baik aja. Saling profesional aja ya Puji ya. Iya, saling support aja. Karena kan dimulai baik-baik, akhirnya juga baik-baik. Jadi nggak ada masalah. Apalagi kita kan masih bertemu di... Kasih jalan dulu. Bahkan Fuji secara lepas juga mengaku bahwa dirinya kini sudah saling support dengan mantan kekasihnya Torik Halilintar. Di satu sisi, Torik pun juga ternyata terlihat tetap menikmati jalannya acara tersebut hingga saat ditemui oleh para awak media. Torik sendiri mengaku juga sudah tidak sabar untuk menjemput kekasihnya Alia saat pulang umroh nantinya. Alia nanti pulang umroh. Emang pulangnya tanggal berapa? Nah, nggak boleh kasih tahu. Kasih tahu dong. Acaranya meriah banget, terus tadi itu ada band Via Ratel, keren banget pokoknya.
Acaranya itu BPG Bening Pratama Group yang keempat ya, Profesori. Pas pede aku merasa kayak pengen sekolah lagi karena sekolah tuh seru banget. Gak tahu nih dari di UMKM lucu banget nih Kak, beneran loh. Lucu banget, isinya tuh kayak kosong gitu loh guys. Isinya kosong. Ini buat properti aja nih, ada permen karet, liptin. Berapa sih harganya emang Oti? Berapa ya? Fantastis gak? Enggak nih, cuma 250 atau 300.000. Aku lihat di online gitu, lucu ya. Yang bikin lucunya apa sukanya? Karena ini kalau misalnya anak sekolahan berapa ini bisa buat tidur mas langsung kayak gini. Dan sampai saya lihat Kamu suka tidur ya di sekolah? Iya aku dulu tuh suka tidur, maaf ya. Soalnya lagi ngejar mimpi. Di belakang? Duduk di belakang. Kenapa tuh emang waktu dulu? Karena kalau misalnya kita tidur tuh ketutupan sama yang orang depan. Karena aku kecil ya, jadi kalau aku tidur tuh nggak kelihatan. Aku emang suka bolos dulu, aku selalu gimana ya. Tapi mama kan aku udah bolos, aku kan udah lulus ya, mah nggak apa-apa lah. Kenapa sih? Kenapa? Karena suka pelajaran atau kenapa? Karena gurunya galak. Kalau gurunya nggak galak, aku masih nggak bolos. Kalau gurunya galak aja. Gara-gara apa tuh? Karena baju, pakai liptin. Tapi itu doang sih, sama datang telat paling. Karena rumah aku kan sama sekolah aku tuh deket. Tapi jadi nyantai, jadi telat mulu. Kalau telat itu aku dapat poin. Kalau dapat poin masuk BP. Kenangannya. Mau nyontek nggak? Nyontek lagi. Kenangan terindahnya apa ya? Banyak kan, semuanya indah. Lantas seperti apa pula Thorik dan Alia yang berfoto layaknya foto prewedding hingga beberapa pose-pose mesra di antara mereka pun akhirnya terlihat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Degistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sementara itu, hubungan asmara Thorik dan Alia pun semakin lengket. Hingga beberapa waktu lalu, netizen pun juga terperangah dengan apa yang dilakukan oleh Thorik dan Alia saat melakukan pemotretan di Surabaya. Bagaimana tidak, pemotretan tersebut terkesan layaknya foto prewedding. Hingga ada beberapa pose-pose mesra di antara mereka. Ya, keduanya pun juga tampak serasi dengan menggunakan atasan berwarna senada yang dipadu-padankan dengan sepatu hitam. Sementara itu, yang lebih mengejutkan lagi dari sesi foto berdua yang diabadikan oleh keduanya, Alia dan Thorik yang tampak bergaya layaknya pasangan yang tengah melakukan sesi foto prewedding, seperti duduk berdampingan punggung hingga keduanya pun tampak saling berpandang-pandangan mata. Sebelumnya, Thorik dan Alia juga diketahui sudah mengucapkan kata sayang di depan kamera wartawan. Hingga publik pun akhirnya diyakinkan oleh keduanya bahwa antara Thorik dan Alia pun sudah resmi berpacaran. Hingga Alia pun juga merespon panggilan sayang tersebut. Thorik, sedikit dong nih, gimana nih persiapannya nonton konser? Gimana persiapannya, Thorik dan Alia mungkin? Bagaimana? Iya, gimana Kak? Tapi ada kenangan lagu Coldplay apaan sih Kak?
yang kalian tahu favorit apa? Kak Torik gimana? Mungkin lagu favorit tuh dari cosplay apaan Kak? Terima kasih. Terima kasih ya. Hebat nih. Gimana nih mungkin hari ini ditemenin sama kalian? Seperti apa sih? Seru banget. Makasih sayang, mending sayang. Kita mana? Ada niat mau liburan bareng gak sih Kak? Akhir tahun mungkin Akhir rencana tahun apa? Kak Torik, rencana akhir tahun apa? Belum ada liburan. Tapi sosok Alia di mata seorang orang Iya dong, apa aja senang kalau Susiro sampai gambaran. Kita pengennya Susiro sama apa? Dan bagaimana pula Roy Kiyoshi sebagai anak indigo yang melihat hubungan Torik dan Alia akan sejauh mana? Dan benarkah dari hasil penerawangan mata batinnya untuk urusan jodoh apalagi menikah, bahwa di tahun ini belum terlihat juga tanda-tandanya? Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said pada akhirnya tidak hanya disorot oleh warganet, namun juga oleh para pakar spiritual hingga anak-anak indigo. Selain sebelumnya hubungan mereka diramal lewat media kartu tarot, kali ini salah satu anak indigo ternama di tanah air yaitu Roy Kiyoshi mencoba melihat dari mata batinnya soal bagaimana nasib dari hubungan Torik dan Alia di tahun ini. Apakah mereka akan menuju arah yang lebih serius ke pernikahan atau hubungan mereka hanya sebatas kekasih saja? Dan dari penerawangan Roy Kiyoshi bahwa hubungan Torik dan Alia pada dasarnya banyak disukai oleh penggemarnya hingga mereka pun bisa menjadi idola bagi semua orang. Sayangnya, jika diterawang dari segi perjodohan, Roy Kiyoshi pun mengungkap bahwa hubungan mereka untuk ke jenjang yang lebih serius belum terlihat hingga bisa dikatakan bahwa jauh dari perjodohan. Bahkan, Roy Kiyoshi sendiri belum melihat gerak-gerik Torik dan Alia. Apakah di kemudian hari mereka pun akan menikah? Meski begitu, dari sisi Torik dilihat adanya kemauan untuk hal serius. Namun lain pula dengan Alia yang dilihat dari penerawangan masih ragu ataupun takut menjalin hubungan serius dengan Torik Halilintar. Dalam benak saya rasanya mohon maaf ya mungkin kalau salah ya belum terlalu jodoh gitu, mungkin bisa booming tapi saya belum bilang kalau ini jodoh apa enggak. Mungkin bisa jadi pasangan teridola remaja mungkin. Tapi kalau untuk jenjang pernikahan saya masih belum lihat sih. Semoga ya kalau memang mereka berhubungan kasih ya kabar baiknya ditunggu aja. Saya kurang paham antara mereka satu persatu. Cuma kalau dilihat dari namanya, terus karakter mereka, ya masih banyak kayak penyesuaian yang harus mereka jalani gitu. Alia sendiri kayak masih gimana ya, mungkin masih ada takutan tersendiri. Kalau untuk dari Toriknya aku sih yakin sama beliau ya. Kalau dari Torik Halilintar ya oke sih. Track recordnya dia juga sebenarnya kan selalu serius dalam memilih hubungan. Tapi kan kita nggak bisa bilang Torik Halilintar sama Alia Mas Said itu nggak cocok. Yang mana kita kan mau ngomong itu. Ya aku berharap aja mereka berdua ke jenjang pernikahan. Ya aku berharapnya Alia Mas Said sama Torik Halilintar berjodoh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang,
3 sore dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.